gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut koroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya tuh bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantul banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya.
Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuas santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi.
Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makanya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh, karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil, tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya.
Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai seperempat sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja, ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya. Rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya.
Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh, karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil, tapi pas mahal ya, segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya.
Nah, untuk bumbu yang lainnya, teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai 1/2 sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantul banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya.
Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granite cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuas santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya,
ada ikan asinnya. Wes, pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya. Wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya.
Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan satu lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil satu ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja.
Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin. Lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai 1/2 sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja, ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya. Rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga.
Nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh, karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil, tapi pas mahal ya, segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja.
Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu
Kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuas santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman.
Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya, bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya nggak punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi.
ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan satu lagi karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan, pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil satu ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera.
Baru digoreng gini aja udah bikin perut koroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya, bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget.
Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh, karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat.
Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes, pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya. Wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya, bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya.
Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil, tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin.
Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai seperempat sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya.
Udah dimasak sampai mendidih, kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya, diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan satu lagi karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan, pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil satu ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke,
Udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah. Aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin. Lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai 1/2 sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya. Wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya. Rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya.
Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang agak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini, dijamin 1 RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium 1 kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya.
Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke. Udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya tuh bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes, pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya. Wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya.
Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya, bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget siap untuk disajikan.
Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil satu ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makanya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh, karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil, tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah.
Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai seperempat sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja, ini udah bisa jadi lauk yang mantul livi banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata.
Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini satu set ya. Jadi cakep banget, pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan satu lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja.
Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke. Udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai 1/2 sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya.
Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya.
Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi.
Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makanya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil, tapi pas mahal ya, segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya.
Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai seperempat sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja, ini udah bisa jadi lauk yang mantul livi banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya. Rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya nggak punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya.
Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget, pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh, karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil, tapi pas mahal ya, segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya.
Nah, untuk bumbu yang lainnya, teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke. Udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai 1/2 sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya, bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila boleh pakai ikan jenis yang lain ya.
Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya,
ada ikan asinnya. Wes, pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantul Livi banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya. Wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granite cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya.
Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan satu lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil satu ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil, tapi pas mahal ya, segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja.
Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin. Lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai 1/2 sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya. Wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya. Rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga.
Nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja, ini menggunakan kastrol, ini 1 set ya. Jadi cakep banget, pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih, kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh, karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil, tapi pas mahal ya, segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil.
Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai 1/2 sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja.
Pilih ikan nila yang gemuk ya, bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita akan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuas santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap.
Udah deh, makanya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut koroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman.
Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes, pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya. Wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya, bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang
beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan satu lagi karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan, pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil satu ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil, tapi pas mahal ya, segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin
Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah. Aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin. Lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai 1/2 sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya. Wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya. Rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya.
Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh, karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat.
Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai 1/2 sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya, bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya.
Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya itu kecil-kecil, tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin.
Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai seperempat sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya.
Udah dimasak sampai mendidih, kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya, diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan satu lagi karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan, pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil satu ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke,
Udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut koroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah. Aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin. Lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya. Wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya. Rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya gak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya.
Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang agak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini, dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya.
Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai 1/2 sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantul banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya.
Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya, bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuas santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan.
Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil satu ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makanya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya itu kecil-kecil, tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah.
Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai seperempat sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja, ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granite cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata.
Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini satu set ya. Jadi cakep banget, pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan satu lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja.
Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke. Udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah. Aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin. Lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya. Wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya. Rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya.
Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi. Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget. Ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil tapi pas mahal ya. Segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke. Udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut koroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya. Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya tuh bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1/4 sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya, wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja. Ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya.
Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Baru tahu kalau ikan dimasak kayak gini beneran enak banget. Bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam daging ikannya. Dan ini tuh beneran rasanya tuh sedap, seger, gurih, nikmat. Dan daging ikannya tuh lembut banget. Yakin kamu gak pengen nyoba? Langsung aja yuk siapin ikan nila. Di sini aku pakai cuma 2 ekor aja. Pilih ikan nila yang gemuk ya. Bersihkan isi perutnya, rendam dengan air perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis ya. Setelah itu kasih kerat-keratan supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Untuk teman-teman misalnya punya ikan nila, boleh pakai ikan jenis yang lain ya. Oke, setelah ikannya dikerat-kerat, kita kan bikin bumbu bakarannya. Ada asam 1 jempol, bawang putihnya 2 siung aja, kaldu jamur aku pakai 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Untuk kunyit bubuk bisa diganti dengan kunyit fresh ya teman-teman. Langsung aja diulek-ulek sampai halus ya. Boleh ditambahin sedikit air biar nggak kering gitu ya. Setelah itu kita tambahkan minyak goreng lalu diratakan ya. Oke, setelah diratakan seperti ini, kita akan balur-balurkan ke dalam daging ikan sampai merata ya. Aku pakai kuas biar rata gitu ya teman-teman, sampai di sela-sela yang udah kita sayat-sayat tadi ya. Jadi nanti bumbunya itu ngeresep banget. Oke, lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dibalik dan dioles-oles lagi ya. Setelah merata langsung aja kita panggang. Aku menggunakan granit cookware set by at ID Live Online yang tipe IL22A ya. Ini panci set yang super cakep banget. Gagangnya tuh bisa dilepas pasang ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk masak, ini juga bisa untuk tempat sajian makanan ya. Bisa masuk oven juga. Non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, sisa bumbunya diolesi sambil terus dibalik-balik sampai ikannya matang ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Ada cabai rawit 5 buah, cabai merah atau keriting 5 buah, terasi 1 potong, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung. Ditumis-tumis, aku menggunakan fry pan yang gak kecilan ya teman-teman. Setelah matang langsung aja diangkat. Kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya, masing-masing setengah sendok teh. Diulek sampai merata. Setelah itu kita akan panaskan santan ya teman-teman. Santannya sedikit aja. Ini menggunakan kastrol. Ini 1 set ya. Jadi cakep banget. Pancinya itu ada 4 ya. Udah dimasak sampai mendidih. Kemudian kita akan tuang ke dalam bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata. Aromanya beneran harum banget teman-teman, wangi dari bumbu yang udah ditumis tadi. Ditambah dengan santan kental yang beneran deh ini menggugah selera. Oke, setelah diratakan seperti ini, ikan yang udah dibakar sampai matang tadi kita bisa masukkan ke dalam kuah santan ya. Udah deh, ini paling sedap, bumbunya auto ngeresep ke dalam daging ikan ya. Jangan lupa tambahkan jeruk limau biar wanginya itu makin seger dan kuahnya juga tambah enak ya. Diaduk-aduk sambil disiram-siram seperti ini, jadi nanti tuh bumbunya bisa merata. Oke, ikannya kita tambahkan 1 lagi.
Karena masih muat ya, ini cobeknya lumayan gede. Langsung aja kita siram-siram lagi ya teman-teman. Duh, rasanya perut auto keroncongan. Pengen segera ngambil nasi ya. Beneran enak banget, ikan bakar kuah santan yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Gimana kamu tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena menu satu ini dijamin bikin boros nasi loh ya. Oke, langsung aja aku ngambil nasi putih dan kita akan nikmati menu olahan kita hari ini. Oke, kita ambil 1 ekor aja cukup. Nasinya ngambil segini banyak ya teman-teman, karena emang sedap banget menu kali ini. Disiram-siram dengan kuahnya biar makin segar dan sedap. Udah deh, makannya pakai tangan aja, gak usah pakai sendok, karena makan pakai tangan jauh lebih enak ya teman-teman. Duh, beneran mantul banget deh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara masak menu sederhana satu ini dijamin satu RT bakal heboh, karena wanginya itu beneran kecium satu kampung loh. Oke, langsung aja siapkan bahan yang akan kita masak hari ini. Ada buncis, aku pakai sebanyak 150 gram. Kalau teman-teman suka lebih banyak lagi boleh ditambah ya. Misalkan di tempat teman-teman gak ada stok kacang buncis, bisa diganti dengan kacang panjang ya. Sama enaknya dan yang pasti sama-sama kaya serat. Oke, kita potong pendek-pendek seperti ini aja. Lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa buncisnya itu dipotong bagian ujungnya, baru kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong. Nah, bahan selanjutnya ada jagung manis. Kebetulan aku tuh beli tadi jagung manisnya tuh kecil-kecil, tapi pas mahal ya, segini tuh 6.000, isinya 3 kecil-kecil. Biasanya sih cuman 4.000 sampai 5.000. Ini nggak tahu, semuanya serba naik ya teman-teman, tapi nggak masalah, kita syukurin aja. Yang penting kita tetap bisa beli. Nah, lanjut ada cabai hijau, aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong kayak gini aja ya. Nah, untuk bumbu yang lainnya teman-teman bisa siapkan. Ini ada ikan asin, aku pakai 2 ekor aja. Untuk ikan asinnya boleh pakai ikan asin jenis lainnya. Ini aku pakai ikan asin, ikan kembung gitu ya teman-teman. Langsung aja kita ambil bagian dagingnya. Untuk isi perut dan juga kepala serta ekornya dibuang aja. Kalau teman-teman misalnya pengen diambilin dagingnya aja boleh ya, tapi di sini aku cuma potong-potong aja, jadi masih ada duri di tengahnya ya, nggak masalah. Oke, udah selesai, kita tinggal sisihkan. Lalu untuk ikan asinnya kita goreng sampai dia itu matang. Beneran deh, ikan asin kayak gini tuh aromanya menggugah selera. Baru digoreng gini aja udah bikin perut keroncongan. Apalagi kalau udah dimasak bareng bahan tambahan lainnya, dijamin. Udah deh, ini diangkat dulu. Lanjut pakai minyak bekas si ikan asin tadi, tapi udah dikurangin dikit ya. Kita tumis bawang merah sebanyak 6 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung. Tumisnya sampai wangi banget, baru kemudian tambahkan cabai merah, aku pakai 3 buah aja. Diosreng-osreng sampai layu dan pastinya harum ya teman-teman. Kemudian buncisnya kita masukin, lalu jagung manisnya kita masukin juga. Diaduk-aduk dan dimasak sampai bahannya layu ya.
Biar bumbunya lebih meresap ke dalam sayuran, di sini aku mau tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 50 ml. Yang penting bumbunya itu bisa kecampur merata gitu ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijaunya aku pakai 3 buah. Beneran ini perpaduan yang pas banget, seger, gurih, wangi. Pokoknya enak banget deh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai layu. Setelah itu ikan asinnya dimasukin. Diaduk-aduk merata lagi, jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai seperempat sendok teh. Kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Lalu kecap manisnya 2 sendok teh. Untuk kecap manis misalnya nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Untuk garamnya aku nambahin cuman dikit banget karena ikan asinnya itu udah asin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk rasanya. Oke deh, kalau udah mateng tinggal diangkat dan disajikan. Udah deh, makan kayak gini aja udah enak banget. Ini rasanya mantul banget. Ngabisin nasi loh teman-teman, beneran deh. Ini lengkap ya, ada sayurnya, ada ikan asinnya. Wes pokoknya tinggal nambahin nasi putih aja, ini udah bisa jadi lauk yang mantuliti banget. Dijamin deh tetangga bakal ngiri dengan aromanya, wangi banget pokoknya. Oke, langsung aja aku makan ya. Di sini aku nambahin ayam goreng biar makin lahap pastinya ya teman-teman. Oke, bismillahirrohmanirrohim, mari kita makan. Kalau kamu pengen, ayo buat sendiri di rumah ya. Ikan asinnya beneran ngeprul, ini wangi banget. Mantul deh pokoknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.